Jadi studi kasus Dell Computers ya. Jadi kita lihat nih supply chain, model supply chain-nya Dell Computer ini seperti apa ya. Perusahaan komputer nih, produsen PC, personal computer. Ini ada sejarahnya sedikit ya. Nah, kita tidak usah bahas sejarahnya. Ini disampaikan bahwa sekarang Dell Computer Corporation merupakan perusahaan komputer terbesar di dunia ya, yang melakukan penjualan produknya secara langsung. Jadi bisa dibilang B2C sistemnya ya, business to consumer. Meliputi seluruh jenis sistem komputer, desktop ya, desktop PC, notebook, workstation, server, dan juga storage products ya, termasuk sejumlah peripheral, perangkat keras, perangkat lunak, dan jasa-jasa lainnya yang terkait. Nah, model penjualannya ini ya, melakukan hubungan langsung dengan pelanggan yang dari perusahaan, pelanggannya bisa ya dari institusi, dan juga dari mungkin pelanggan rumah tangga ya, atau individual. Mereka membeli melalui telepon dan internet, berarti online ya. Dell menjual produk dan stafnya. Dell menjual produk, bukan staff kali di sini ya. Dell menjual produk dan servisnya mungkin kepada perusahaan besar, kantor pemerintah, institusi kesehatan dan pendidikan, perusahaan kecil dan medium, UKM lah, dan kepada perorangan, individu. Ngelihat ya, ini data lama ya teman-teman ya, tahun 1999 2000 ya, 20 tahun lalu. Pendapatannya naik sebesar 31% menjadi 7,28 miliar. Itu berapa itu? Hampir 10 triliun ya, iya nggak? Hampir 10 triliun rupiah. Oke. Tahun 2000 ya, peralihan 99 ke 2000 lah. Keuntungan netnya naik sebesar 21%. Jadi dari 10 triliun itu, oke, itu 21%, berarti kan sebesar 2,1 triliun itu keuntungannya ya, net profitnya. Nah, kita bahas tentang supply chain-nya. Ya, jadi di sini ada informasi bahwa tahun 83 ketika dia memulai bisnisnya ya, dia kan mulai tahun 83 ya. Tahun itu para perusahaan pembuat komputer saling bersaing untuk membuat komputer yang makin mengesankan. Nah, jadi secara kualitas mungkin komputernya bagus-bagus, tapi di sini mereka perhatiannya sangat sedikit kepada penerapan konsep MRP ya, yang teman-teman mungkin sudah tahu lah, perencanaan kebutuhan material ya. Nah, dia ternyata menerapkan konsep MRP di dalam produksi komputernya ya. Oke, jadi ini terobosannya dia di situ sedikit. Sedangkan kompetitor dia atau yang sudah jalan duluan nih, perusahaan-perusahaan produsen komputer kebanyakan menerapkan tidak menerapkan atau tidak memperhatikan konsep MRP ini ya. Nah, kemudian si Dell ini komputernya dirancang untuk penggunaan di masa depan. Jadi mungkin dia selalu menggunakan teknologi yang terdepan lah, mutakhir ya, supaya orang ketika beli komputer dia tidak si komputer yang dibelinya itu tidak lekas out of date ya, tidak lekas kemudian ketinggalan zaman. Nah, kemudian dijual melalui distributor, pengecer, dan saluran distribusi lainnya ya. Pada umumnya komputer selama sekitar 2 bulan disimpan di gudang para penyalur sebelum dibeli oleh pelanggan. Oke, jadi ini umumnya ya teman-teman ya. Jadi dia bisa bicara umumnya nih. Ya, umumnya seperti itu yang terjadi. Penjualan melalui rantai pasokan nih, distributor, pengecer, dan juga saluran lainnya, itu wholesaler ya.
grosir misalnya gitu. Jadi lama tersimpan nih. Rata-rata katanya selama 2 bulan tersimpan di gudang-gudang. Ya, si komputer tersebut sebelum sampai ke pelanggan. Nah, dia melihat fakta seperti ini, bisnis model disebutnya, model bisnis seperti ini, dia kemudian berinovasi ya teman-teman ya, berinovasi. Jadi dia apa inovasi dia? Dia membuat bisnis model sendiri. Yaitu apa? Dia fokus pada penjualan langsung kepada pelanggan atau pengguna akhir dalam hal ini ya. Jadi tidak menggunakan jalur distributor dan pengecer. Langsung dia sendiri sebagai produsen, sekaligus sebagai distributor, sekaligus sebagai pengecer ya. Jadi direct selling lah gitu. Direct selling, nah itu. Kemudian apa alasannya? Alasannya pertama adalah sekitar 80% biaya pembuatan komputer untuk komponen, sedangkan biaya komponen makin turun sebesar rata-rata 30%. Setiap tahunnya dengan maraknya industri komputer. Makin lama komponen ini menunggu, nilainya akan makin turun. Jadi, biaya pembuatan komputer itu 80% berasal dari komponen ya, komponen-komponennya si komputer itu. Ya. Nah, sedangkan dengan apa namanya? Banyaknya pemain di industri komputer, biaya komponen ini makin turun sebesar rata-rata 30% setiap tahunnya. Kenapa? Karena mungkin muncul komponen-komponen baru sehingga yang lama itu menjadi stok lama ya, barang versi lama nih. Mungkin kemampuannya menjadi rendah. Ya contoh sederhana teman-teman ya. Dulu mungkin masih ada Pentium 3 ya, Pentium 4. Sekarang udah orang mungkin ditawari Pentium 4 udah mikir-mikir ya enggak? Karena sekarang sudah ada teknologi baru i5 gitu ya, i7 gitu. Mungkin yang lain juga banyak. Nah, ini itu menjadi ketinggalan zaman dan itu harganya turun semua ya enggak? Harga satu unit PC-nya Pentium 4 itu jatuh harganya, Pentium 5 pun sama. Begitupun dengan harga komponen-komponennya, ya enggak? Nah, ini jadi dia berpikir bagaimana caranya nih ya mengatasi ini. Jadi artinya apa? Time to marketnya jangan terlalu lama gitu loh. Ya. Nah, kemudian teknologi pembuatan yang kedua nih, alasan yang kedua, teknologi pembuatan komputer berkembang sangat pesat dan cepat. Jutaan dolar PC menjadi cepat tinggal gunanya tadi yang saya singgung mirip ya, obsolete atau kadaluarsa dalam waktu yang singkat. Keadaan ini memaksa perusahaan untuk menjual PC tersebut dengan harga murah, betul ya yang tadi sampaikan, atau mengirimkannya ke negara-negara berkembang untuk dijual dengan harga yang murah pula ya. Ini artinya apa teman-teman ya? Industri komputer itu sangat cepat ya perkembangannya, secara teknologi perubahannya sangat cepat. Nah, dan biaya di sini yang muncul lebih banyak adalah biaya pembuatan komponennya ya. Nah, si Dell ini dia buat model bisnis yaitu direct selling kepada pelanggan akhir ya. Dengan menjual langsung kepada pelanggan seperti itu, Dell mampu membuat berdasarkan pesanan sehingga terhindar dari keharusan untuk menyimpan barang jadi. Ya. Jadi dia apa teman-teman kalau pakai strategi decoupling point apa istilahnya? Kalau dia hanya membuat berdasarkan pesanan sehingga terhindar dari keharusan untuk menyimpan barang jadi. Jadi make to order membuat berdasarkan pesanan. Kalau ada pesanan baru dibuat. Jadi tidak ada dia stok barang jadinya ya. Iya. Nah, dengan strategi tersebut, produk Dell makin lama makin terkenal karena murahnya dan kemampuannya dalam memenuhi pesanan
atas dasar kebutuhan pelanggan. Oke. Nah, memuaskan pelanggan kenapa? Karena pelanggan bisa merencanakan konfigurasi komputernya sendiri. Ya. Kemudian si Dell ini bisa memasang software standar sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata ya standar lah, misalnya diinstalkan Windows gitu, atau diinstalkan apalah yang dibutuhkan, software-software yang umum gitu. Kemudian memasang aset stiker, itu fitur yang dia berikan. Mengunjungi pelanggan untuk memberikan layanan purna jual. Jadi ada customer service dalam arti after sale service ya. Kemudian membantu dalam pembelian PC dan layanannya. Jadi misalnya di websitenya itu ada aplikasi ya untuk melakukan pemesanan gitu. Nah, tetapi selain dari model bisnis yang dia terapkan tersebut, yaitu menjual secara langsung, direct selling, dia juga pernah mencoba ya menjual produknya itu melalui saluran biasa, yaitu seperti yang tadi umumnya oleh para pemain lama yang sudah lakukan, yaitu apa? Menjual melalui saluran misalnya retailer, pengecer atau distributor. Nah, dalam hal ini menggunakan pengecer atau retailer. Nah, tetapi ketika dia mencoba dengan menggunakan jaringan pengecer ya, retailer, ternyata dia merugi ya. Ya. Tapi ketika dia melakukan penjualan langsung tanpa melalui pengecer, justru dia naik gitu ya penjualannya. Oke. Nah, atas dasar itu, maka kemudian kita bisa melihat model supply chain yang dikembangkan oleh si Dell Computer ya. Jadi kalau normatifnya supply chain itu ada banyak aktor atau pelaku ya, atau anggota, yaitu dari mulai kalau setelah dari manufacturer ya, itu ada distributor, wholesaler, dan retailer. Ini Dell dia buat model supply chain-nya sendiri, dari supplier kemudian ke dia sebagai manufacturer, kemudian langsung kepada customer, ya nggak? Ya kan? Itu dia beda sendiri. Ya, jadi di sini dia strateginya, di kekuatannya dia menjual secara langsung, mengurangi inventory ya, terutama yang barang jadi, dan meningkatkan return on capital ya. Jadi balik modalnya lebih cepat, terutama lebih cepat lah, dan lebih menguntungkan ya. Nah, jadi kunci strategi dia adalah kerampingan ya. Jadi perancangan jaringan supply chain itu dia tuh ramping ya nggak? Kita lihat tadi langsung aja, supplier, manufacturer, kemudian customer ya. Cuman 3 saja ramping ya nggak? Kalau yang standar kan supplier, manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, customer tuh, ya kan? 6. Yang ini cuman supplier, manufacturer, customer, 3. Lebih ramping ya. Sehingga lebih cepat juga, ada kecepatannya lebih baik daripada pesaingnya. Dan fleksibel juga ya, fleksibilitasnya tinggi. Karena tadi, contoh customer bisa memesan lewat online tentang spesifikasi komputer yang diinginkan seperti apa ya. Bahkan mungkin tersedia di situ informasi terkait model-model komputer ya, dan dibantu ya maunya seperti apa. Mungkin ada yang pelanggan itu bilang, saya pinginnya untuk main game ya enggak, saya pingin komputer PC yang bagus buat main game.
main games. Berarti kan nanti bisa dibantu oleh customer service-nya, bagian sales-nya. Mungkin grafiknya harus bagus, ya enggak? Nah, itu kecepatan si prosesornya harus bagus ke sana. Jadi ya make to order ya. Oke ya. Kemudian dia menggunakan model atau sistem produksi just in time ya, JIT ini. Ini harusnya JIT ya. Menerapkan standarisasi untuk anggota supply chain-nya, jadi terutama supplier-nya di sini. Nah, kemudian contoh di sini, sebagian besar dari komponen hanya boleh disimpan di gudang pabrik Dell selama rata-rata 15 menit saja. Bayangin teman-teman ya. Lihat nih resep suksesnya Dell komputer. Jadi inventory komponen itu hanya boleh diam di gudangnya Dell itu rata-rata 15 menit saja. Berarti apa? Inventory turnover-nya tinggi, ya nggak? Ya. Apa kemarin istilahnya TOR ya, turnover ratio, ya nggak, teman-teman? Ingat yang skor parameter dari skor supply chain operation reference ya. Itu ada 5 kan nih nggak, teman-teman? Nah, salah satunya adalah TOR, turnover ratio, inventory turnover ratio, rasio perputaran persediaan ya. Nah, di sini hanya 15 menit saja, jadi paling lama 15 menit dia diam di gudang ya. Nah, padahal di sini Dell punya pabrik di 3 tempat, Texas, Irlandia, dan Malaysia. Dan aturan tersebut berlaku untuk ketiga pabrik tersebut. Jadi persediaan itu tidak boleh melebihi 15 menit atau rata-rata adalah 15 menit ya di sini maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, banyak dari komponen tersebut tidak boleh dipesan sebelum Dell menerima pesanan dari pelanggan, yaitu make to order ya. Jadi kalau Dell itu untuk komponen yang dibutuhkan itu harus harus beli juga dari supplier. Oke. Berarti apa? Berarti Dell akan pesan kepada supplier setelah ada pesanan terlebih dahulu dari pelanggan, ya enggak? Dia tidak nyetok komponen atau tidak teman-teman. Jadi ada sih tadi kan ada ya stok ya, tetapi tidak lebih dari 15 menit. Makanya supaya seperti itu, Dell itu tidak boleh asal pesan ke suppliernya. Jadi dia baru pesan ke supplier kalau muncul dulu order ya dari pelanggan ya. Oke. Dengan cara seperti itu maka dia bisa mengurangi jumlah inventory. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat nih, Dell itu merampingkan atau menciutkan jumlah pemasok suppliernya dari 204 perusahaan menjadi 47 perusahaan. Yang dipilih ini, 47 ini diutamakan yang lokasinya berada dekat dengan pabrik-pabriknya. Jadi kalau untuk yang di Texas, suppliernya diutamakan adalah yang lokasinya dekat dengan Texas. Untuk yang di Irlandia, di Limerick, kota Limerick ya, nggak tahu bacanya gimana, Limerick atau apa gitu ya. Nah, itu lokasinya harus dekat si suppliernya itu. Di Penang pun sama, di Malaysia. Diutamakan lokasi suppliernya itu adalah yang dekat Penang ya. Pemasok yang dipilih diutamakan yang lokasinya berada dekat, udah ya tadi ya. Jadi supaya apa? Biaya pabrik lokal, oke. Supaya biaya menjadi lebih murah lah jatuhnya ya.
Nah, model direct selling atau direct business yang dikembangkan Dell itu keuntungannya apa, teman-teman ya? Ini kan perancangan supply chain nih kita ya. Jadi kita lihat nih model supply chain Dell seperti ini. Ini keuntungannya apa? Pertama, mengurangi inventory, sudah jelas ya. Kedua, mengurangi inventory earning cost, biaya untuk termasuk biaya pemesanan di sini ya. Inventory earning cost ini. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya penjualan. Ya. Karena dia langsung kepada pelanggan tanpa melewati distributor dan retailer dulu, grosir dan retailer. Menambah fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan pasar ya. Karena tadi teknologi komputer ini berkembang cepat ya, jadi Dell ini selalu menyesuaikan dengan perkembangan. Yang kelima, karena direct selling, dia berhubungan langsung dengan pelanggan, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan secara langsung juga ya. Jadi tidak melewati perantara distributor dan grosir ataupun retailer. Jadi informasi yang sampai dari customer itu cepat langsung. Misalnya komplainnya, keinginan mereka, selera mereka itu kita jadi tahu langsung ya. Dapat diketahui permintaan pelanggan secara tepat langsung dari tangan pertama ya, dari pelanggannya sendiri. Nah, keuntungan strategi dari Dell ini yaitu membuat komputer dengan komponen yang tersedia di pasaran, tidak perlu mempunyai aset berupa mesin dan peralatan ya, tidak perlu membangun bagian riset dan pengembangan, tidak perlu mempunyai pegawai banyak. Ini itu banyak ya keunggulannya. Oke ya. Kita lihat di pabriknya yang di Irlandia, di Limerick, paling sedikit 40% dari komponennya dibuat dan dipasok atas dasar JIT, just in time. Itu besar sekali ya, teman-teman. Itu minimum loh, bisa lebih dari ini, 40%. Ya, just in time. Yang 45% lagi disediakan di gudang pemasok yang berada dekat dengan pabrik Dell. Oke ya. Jadi intinya kalau just in time itu mengurangi apa? Inventory ya. Hampir nanti itu mendekati idealnya zero inventory. Nah, inventorinya mendekati 0. Dan ini cocok memang untuk decoupling point tipe make to order ya. Nah, kita lihat pemasok mengisi kembali stok barang-barangnya dan mengirimkannya ke Dell atas dasar konsinyasi. Jadi Dell tidak beli, tapi konsepnya konsinyasi ya, titip jual dari si pemasok. Nah, barang-barang yang sudah jadi, barang-barang besar yang sudah jadi sebagai sub assembly, komponen-komponen setengah jadi lah ya. Maksudnya sub assembly itu komponen-komponen yang dirakit nantinya ya, seperti monitor, speaker, ditangani secara agak berbeda. Kemudian barang-barang ini tidak dikirim ke gudang dia, tetapi langsung dikirim ke pelanggan. Dengan cara ini diperoleh penghematan biaya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang pesan monitor atau pesan speaker gitu ya, dan posisi si monitor atau speakernya itu ada di gudang pemasok, maka meskipun belinya lewat Dell, tetapi nanti pengirimannya tidak dari Dell, tapi dari si pemasok itu. Jadi seperti dropshipper ya teman-teman ya. Si Dell juga menerapkan konsep dropshipper ya, tetapi sebetulnya belinya ke Dell gitu. Jadi si pelanggan customer beli ke Dell, tapi Dell pengirimannya tidak dari Dell komputer, tapi dari pemasoknya langsung ya. Tetapi si pelanggan tahunya dari Dell gitu ya. Jadi konsep dropshipper kan, ya nggak? Dell baru ditagih apabila barang tersebut sudah meninggalkan gudang pemasok. Atas
atas permintaan pelanggan, sehingga barang itu hanya berada di gudang Dell rata-rata setengah hari saja. Pemasok menerima pembayaran dari Dell kira-kira 45 hari kemudian. Wah, enak banget nih buat Dell ya. Dell-nya dapat bayaran dari pelanggannya mungkin hari itu juga gitu ya ketika pesanan dilakukan. Tapi Dell bayar ke pemasoknya 45 hari kemudian. Jadi uangnya bisa dia putar dulu ya nggak? Oke. Kemudian strategi Dell itu dalam perancangan supply chain itu dia menggunakan apa? Teknologi ICT dalam ini membuat e-commerce, ya enggak? Teknologi internet ya. E-commerce yang dikembangkan teman-teman ya. Jadi penjualan secara online. Bayangin, dalam 6 bulan sejak diperkenalkannya, sejak pertama kali beroperasi, 6 bulan pertama nih, penjualannya telah mencapai rata-rata 1 juta dolar per hari. 10, hampir 15 triliun ya, teman-teman ya, di konversi ke rupiah. Besar nggak, teman-teman? Sorry. 15 miliar kok triliun lagi. 1 juta dolar itu kan kurang lebih 14-15 miliar ya. 15 miliar per hari. Itu tahun pertama dia meluncurkan ya. Pertumbuhannya 20% per bulan. Wow. Dan selalu naik ya. Nah, untuk melakukan pembelian dengan internet, e-commerce, pelanggan cukup memutar nomor website dan mengikuti petunjuk yang ditayangkan di layar monitor. Jadi, teman-teman sudah biasa lah kalau sekarang ya. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, ya ada JDID mungkin. Apalagi? Udah banyak ya, sudah terbiasa lah beli-beli online gitu. Nih, pelanggan menerima konfirmasi pesanannya dalam waktu 5 menit ya, cukup cepat ini. Langsung direspon ya. Order processingnya cepat, 5 menit. Dan dalam waktu 36 jam, berarti kurang lebih berapa lama nih? 1 hari setengah ya, 1 hari setengah. Pesanan akan selesai dibuat dan keluar dari production line untuk dimuat ke truk pengangkut. Nah, kemudian ada di sini waktu pengetesan. Rata-rata. Nah, untuk pembayaran itu Dell itu biasanya menggunakan CC ya, kepada pelanggan itu minta supaya menggunakan CC dalam waktu 24 jam sesudah pemesanan dilakukan. Jadi 1 hari lah. Nah, bandingkan dengan Compaq, pesaingnya yang besar saat itu dia menunggu pembayaran dari distributornya itu 35 hari ya. Sedangkan Dell dari pelanggan karena langsung jualannya direct selling, dia dalam 1 hari itu ya, maksimum 1 hari dia sudah mendapatkan pembayaran dari customer. Kalau Compaq dia karena customernya dia bukan customer langsung tapi adalah distributor, maka dia terima uangnya si Compaq ini 35 hari ya, dari setiap barang yang dia kirimkan. Jadi lama. Artinya apa? Capital return-nya lama ya, balik modalnya gitu. Bayangkan tahun 97 berarti kurang lebih berapa lama tuh? Dari 83, 14 tahun ya. Dell menjadi produsen komputer nomor 2 terbesar di dunia. Nah ini
Integrasi, ingat kemarin kita sudah dengar istilah model vertical integration, ya nggak? Integrasi vertikal, ya. Ketika membahas strategi supply chain, itu ada model strategi vertikal, ya. Nah, itu vertikal integrasi vertikal. Ini kalau si Dell ini dia menggunakan cara namanya virtual integration, integrasi secara virtual, yaitu menggunakan teknologi informasi mutakhir antara suppliers, manufacturers, dan end users. Kan dia cuma 3 aja, ya. Jadi supplier dia, kemudian dia sendiri sebagai manufacturer si Dell ini, dan customer-nya, end users. Itu menggunakan virtual integration, yaitu menggunakan teknologi informasi. Nah, ini berbeda dengan pesaingnya namanya digital computer yang melakukan vertical integration yang konvensional, ya. Itu menguasai kepemilikan riset, pengembangan, manufacturers, dan distributor. Itu beda nih. Nah, integrasi yang dilakukan oleh Dell dalam supply chain-nya meliputi apa saja, teman-teman? Pembuatan desain, integrasi, peluncuran produk baru. Jadi dia melibatkan pembuatan desain itu, dia bisa melibatkan konsumen, ya, customer dia, bisa melibatkan supplier, ya. Masih ingat ya yang pas kita bahas pengembangan produk dalam supply chain, ya? Itu kita bisa melibatkan supply chain, anggota supply chain semua terlibat di dalam pengembangan produk, tidak hanya tanggung jawab dari si manufacturer saja. Ada juga sharing basis data, database, ya. Kemudian sistem terhubung secara real time karena menggunakan internet, ya. Jadi supply chain itu solid lah, gitu. Nah, ini intinya tadi, ya. Inti atau summary dari yang tadi sudah kita bahas ada di sini, ya, nggak usah dibahas lagi.